Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Study Tech. Kali ini kita akan membahas dan mengenalkan microcontroller seri STM32. Seri STM32 ini sudah sangat kompak dan sangat handal. Dapat kita nanti bisa lebih paham apabila melihat video ini sampai habis, dan jangan lupa subscribe channel kami agar channel kami bisa berkembang. Terima kasih sebelumnya. Kita di sini akan menjelaskan STM32 dari dasar sampai dengan nanti satu contoh program bagaimana kita memprogram STM32 untuk mengakses atau menyalakan LED built-in-nya. Karena di STM32 ada LED bawaan seperti di seri microcontroller Arduino. Di situ ada LED yang bisa kita program untuk contoh sebagai hasil dari program yang kita tulis. Untuk secara detail bagaimana STM32 secara komponen dasarnya, secara sistem minimumnya nanti bisa dijelaskan oleh Asmi, dan salah satu contoh programnya nanti kita juga bisa kita tampilkan di video berikut. Silakan untuk Asmi menjelaskan secara detail STM32 seperti apa dan cara memprogramnya seperti apa. Ya, terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu STM32 ya. STM32 ini sebenarnya sama kayak seperti Arduino Uno, Arduino Nano ya, sama-sama menggunakan microcontroller, dan IC di sini bukan ATmega lagi, melainkan STM32F ya kayaknya. Bentuknya ini kecil ya, seperti Arduino Nano mungkin, tapi untuk pinnya ini banyak, ada 40 pin kayaknya di STM32 ini. Oke. Kemudian bagaimana sih cara uploadnya, apa sama juga kayak Arduino ya? Cara uploadnya sama seperti Arduino. Ya, di sini ada pakai USB micro ya untuk charger HP mungkin yang model-model sekarang, dan juga untuk ST-Link. Ada juga pakai USB TTL juga ada itu, tapi yang saya miliki hanya USB ST-Link saja ya. Pakai ST-Link ya. Untuk harganya ini cukup terjangkau sih, dari 30 sampai 40 ribuan lah ya. Di Shopee atau di Tokopedia juga ada. Untuk ST-Link-nya sekitar 20 ribuan kayaknya kalau nggak salah. Yang berikutnya ada apa aja sih di STM32 ini? Oke. Di STM32 ini atau di chip ini terdapat satu IC, yaitu satu IC STM32F ya. Kemudian ada kristal juga yang berukuran sekitar 8000 MHz. Di sini juga ada dua LED power dan juga LED pada pin 13 ya, yang sudah tertanam atau built-in pada STM32 ini. Oke. STM32 ini merupakan papan pengembangan dari Bluebill ya, karena berwarna biru jadi Bluebill kan ini ya. Kemudian ada tombol reset juga ya. Nah, kemudian di sini ada jumper. Apa sih fungsinya jumper di sini? Fungsinya jumper di sini itu untuk jika kita menggunakan USB TTL. Oke. Jika kita menggunakan USB TTL, maka kita perlukan atau kita perlu menggeser jumper ini ke yang satu ya, atau height ya. Mungkin seperti itu. Untuk di bawahnya ada resistor, ada kapasitor, ukuran SMD semua ya. Oke, nggak usah lama-lama, kemudian saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menyambungkan dari ST-Link ke STM32 nya. Oke. Yang pertama kita harus perhatikan adalah nama-nama pin yang kita perlukan, yaitu ada GND, ada DLCK, ada DIO, dan juga ada 3,3 volt. Dan kita tancapkan ya, kita tancapkan di sini. Oke. Kemudian di sini kita juga tancapkan juga ya di ST-Link-nya. Di sini juga ada keterangan, ada CLK, ada GND, dan ada juga DIO atau digital input output. Kemudian ada 3,3 volt, ada 5,5 volt, dan juga ada ground juga di sini. Oke, kita perlu perhatikan kabel warna kuning atau kabel jumper warna kuning kita hubungkan ke ground ya. Ground. Untuk yang kedua yaitu digital input output atau DIO, kita sambungkan ke
kabel yang warna biru kita pasang ke ST-Link SW-DIO. Untuk yang berikutnya itu SCLK, itu sama saja dengan SW-CLK ya. Kita sambungkan ke yang pin hijau ST-Link. Oke. Kemudian yang terakhir adalah ground ya. Oh maaf, yang pertama itu tadi yang kuning harusnya 3,3 volt ya. Kita pas kita pindah ke kita pasang groundnya di kabel yang warna ini. Oke ya, udah seperti ya. Oke, sudah nyala ya, LED sudah nyala. Itu berarti USB USB ST-Link-nya sudah terkoneksikan dengan PC ya. Oke, kemudian pakai software apa sih Bang untuk cara uploadnya? Saya menggunakan Arduino IDE ya, sama kayak Arduino kemarin. Untuk linknya ya bisa download atau lihat di deskripsi. Oke, sambil kita buka ya Arduino ya. Untuk recordnya saya menggunakan Studio One 3 ya, klasik atau versi ketiga ya dari Studio One. Oke. Ya, masih loading. Iya sudah. Yang pertama kita harus new sketch. Oke, kita sudah new sketch. Oke, di sini saya akan menyalakan LED ini pakai program Blink atau program yang pernah saya pakai juga pada Arduino pada video yang pertama tentang Arduino. Kita tekan Blink, kita cari oke, sudah keluar. Nah ya, di sini sudah ada modenya juga, pin mode LED underscore built-in ya sebagai output. Oke, di sini harusnya LED yang akan nyala yaitu kedip 1000 milisecond atau 1 detik dan juga mati 1 detik. Oke, untuk boardnya juga kita harus pilih juga ganti STM32 ya. Pakai yang mana sih, kok serinya banyak sekali? Oke, kita menggunakan seri generic STM32 F1 series ya, kita gunakan ini. Ya oke, terima kasih. Sebelum lanjut ke video yang selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara menambahkan port STM32 ke Arduino IDE nya, karena di video yang saya buat kemarin belum ada ya, saya lupa menaruhnya atau saya lupa membahasnya ya. Ya oke, di sini saya akan menambahkan port STM32 ke Arduino IDE ini ya. Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus ke Google Chrome. Oke, nah yang kedua kalian harus masuk ke link ini dia ya. Untuk linknya bisa saya taruh di deskripsi nanti ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kalian harus mengcopy link tersebut ini ya. Link ini kalian harus copy terlebih dahulu. Oke ya, seperti ini. Kita klik kanan, kita copy link address. Oke, jika sudah kita minimize saja ya. Kemudian kita masuk ke Arduino IDE nya ya, sambil menunggu ya. Kita masuk ke Arduino IDE nya. Oke, sambil agak loadingnya agak lama ya. Ya oke, sudah masuk ya. Oke, di sini yang kalian harus lakukan adalah kalian pergi ke file, kemudian ke preference. Nah di sini, yang di sini kita harus hapus semua ya. Kita hapus dulu. Oke, kalian pastekan di sini link yang sudah kalian copy tadi. Kita oke. Kita kemudian ke sketch ya. Kita cari yang namanya, oh maaf, mau saya kita ke sini ya. Ke tools, kita ke boards manager. Nah di sini kalian ketikkan, bentar ada loading dulu ya. Ya di sini kita ketikkan STM. Oke, kita enter. Nah di sini sudah ada ya, STM32 course. Nah di sini karena saya sudah install, maka di sini sudah tidak ada tulisan install lagi. Nah tulisan install sudah tidak bisa dipencet. Kalau kalian nanti akan ada tulisan install di sini ya. Oke, ini sudah saya install. Oke, begitu caranya ya, cara menambahkan port STM32 ke Arduino IDE nya. Oke, kita close ya. Kalau sudah ada atau sudah terinstall, maka kan nah di sini
Nah, di sini ada dua pilihan, Arduino AVR board atau STM32 board ya. Nah, di sini akan ada ya. Oke. Nah, yang kedua adalah kalian harus download Cube Programmer ini. Nah, fungsinya untuk apa Cube Programmer ini? Fungsinya adalah untuk menambahkan atau menginstal HID bootloader kepada STM32-nya ya. Jika kalian ingin menggunakan micro USB, maka kalian harus install HID bootloader terlebih dahulu di STM32-nya. Sedangkan kalau kalian tidak install HID bootloader, maka kalian tidak akan bisa, atau USB mikronya tidak akan terdetek di PC kalian. Oke, ya begitu saja ya. Oke, kita pilih, bentar ya, mungkin ada sedikit error atau loading. Ya, kita pilih. Oke, sudah. Jika sudah, maka di sini akan banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kalian mengerti ya di sini. Oke. Nah, ini. Kemudian untuk board part number kita menggunakan Bluefield F103C8 ya. Kita ganti yang ini. Oke. Kemudian ini biarkan saja. Jadi saya sih ya. Games default. Oke. Ya. Nah, yang sebenarnya di sini upload metodenya kita harus menggunakan STM32 Cube Programmer atau SWD ya. Oke, sudah. Kemudian apa lagi ya, untuk port tidak usah dihubungkan ya, karena otomatis akan menginisialisasikan sendiri ya. Untuk USB support kita menggunakan non saja ya. Oke, kalau salah bisa koreksi ya, kita compile dulu. Untuk cara uploadnya mungkin agak sedikit rumit ya daripada Arduino ya, karena kita harus memilih part number, ada support USR, ada USB support, ada USB speed juga ya, dan ada upload metodenya juga. Kalau menggunakan USB langsung micro:bit dari STM32 nya, kita harus mengganti upload metodenya menggunakan HID bootloader 2.2 ya. Ini default saja, US default, mousepad default juga. Compile. Ya mungkin akan saya skip ya, akan terlalu lama compile-nya. Fungsi-fungsi pin di sini bisa juga sebagai digital input output atau juga analog input output ya, yang memiliki kapasitas kayaknya kalau nggak salah 64 kilobit kayaknya. Oke. Di sini ada power reset juga. Mungkin updating begitu rebutannya. Compile segera selesai dan mungkin benar ya. Ya, oke, down compiling, maka kita harus upload sekarang ya. Tidak ada kesalahan programnya, kita upload. Oke, down compiling ya, down uploading, maka LED-nya akan menyala berkedip secara bergantian selama 1 detik atau 1000 milisecond ya. LED yang berwarna hijau ini sudah berkedip, itu tandanya program yang kita buat sudah benar dan cara upload yang kita lakukan sudah benar juga ya tentunya. Untuk port tetap tidak terhubung karena otomatis melakukan extending akan terhubung port yang digunakan. Oke. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tentang STM32, cara upload STM32 ya. Dan untuk koneksi antara sensor-sensor yang lainnya bisa lihat di video-video selanjutnya besok ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, supaya kami bisa berkembang dan bisa membuat video-video selanjutnya yang bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.